di antara amalan-amalan hati yang sudah kita bahas, pertama ikhlas, kemudian tawakal. Nah, sekarang kita pindah ke judul baru, amalan hati yang ketiga, yaitu sabar. Bapak dan Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata sabar di dalam Al-Qur'an itu banyak diulang-ulang oleh Allah. Ada yang dalam bentuk isim, kata benda, ada yang bentuk kata kerja. Begitu juga di dalam hadis-hadis Rasulullah. Banyak sekali ya Rasulullah menyebutkan kata-kata sabar. Itu menunjukkan bahwa sabar itu amalan hati yang sangat mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Berarti amalan hati sabar ini adalah amalan yang betul-betul dipesankan oleh Allah dan Rasul agar hambanya, agar umatnya memiliki sifat sabar. Nah, lalu apa pengertian sabar? Mengulang-ulang kaji. Sabar itu kata ulama adalah menahan diri. Tahan, itu disebut dengan sabar. Menahan diri, menahan hati untuk melakukan perintah Allah dan menahan diri untuk tidak melanggar larangan Allah. Itu yang disebut dengan sabar. Jadi intinya bahwa sabar itu ya tahan ya diri. Kalau tidak bisa menahan diri itu tidak sabar namanya. Nah, termasuk menahan emosi. Masa gara-gara kecil saja kita langsung naik temperamen, spanning naik, ya, tensi naik langsung, itu tidak sabar itu namanya. Orang yang sabar itu sehat. Kenapa tidak? Kenapa? Karena dia bisa mengendalikan dirinya. Nah, sabar ini merupakan senjata atau sifat yang harus dimiliki oleh siapapun. Ya, Bu ya. Yang tua harus sabar, yang muda harus sabar, yang kaya harus sabar, yang miskin juga harus sabar. Sehat harus sabar, sakit apalagi harus sabar. Pokoknya yang sabar itu harus kita punyai. Kalau tidak sabar, akibatnya yang kita pikirkan. Nah, Bapak dan Ibu jemaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat umpamanya di antara ayat-ayat Allah tentang sabar. Umpamanya kata Allah, fasabrun jamil. Sabar itu indah. Sabar itu indah. Sabar itu bagus, rancak. Allah itu mengatakan itu. Itu berkaitan dengan kisah Nabi Yakub dengan anaknya Yusuf yang berpisah sekian lama sekali pisah. Maka kata Allah, fasabrun jamil. Sabar itu indah. Jadi kedudukan sabar itu, orang yang memiliki sifat sabar adalah ada keindahan dalam hatinya. Apalagi ayat lain, pamannya Allah mengatakan, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat
wa basyiris sabirin. Ada kata sabar Ibu ya? Nah, apa kata? Beri kabar gembira orang-orang yang sabar itu. Jadi orang kalau sudah punya sifat sabar dia harus gembira. Nah, gembirakan orang-orang yang sabar itu. Nah, ayat itu kan berkaitan dengan ada beberapa ujian ya kan? Ujiannya wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf. Nah, takut wah pokoknya enggak. Lagi kada terima amal apa enggak. Takut ya kalau masuk kubur nanti akan disiksa oleh siksa kubur. Takut wah kalau nanti di padang mahsyar kita amalan kita zong. Takut kita dengan neraka. Takut yang seperti itu adalah manusiawi, boleh dan mulia. Jika takut miskin tidak boleh lah. Tapi takut kita kalau Allah tidak sayang sama kita, wal ju', apalagi wa naqsim minal amwal, kekurangan harta. Kok dapat awak kayo, tapi apa? Karena hidup kau bukan awak yang ngatur. Lalu ada yang kaya, ada yang sedang, ada yang miskin. Kekurangan harta, ada senang kurang. Ya kan? Piti kurang, bare kurang. Itulah takdir tuh. Yang tidak boleh kurang tuh akal. Itu. Apa ji? Biarlah piti kurang, kekayaan kurang, tapi yang akal tidak boleh kurang. Ya, sehat. Ya, sedikit kata, wa naqsim minal amwal alif wal anfus. Orang-orang yang kita sayangi dijemput satu persatu oleh Allah. Kok dapat andaknya salam olamonyo babawa, jo anak wa, jo istri wa, jo ibu wa, jo menantu wa, cucu wa. Tapi tidak bisa. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Tapi pasti itu. Ya, pasti mati. Kekurangan jiwa. Wal anfusi was samarat, dan kekurangan hasil, tidak panen. Kalau buah-buahan perpanjang banyak bu. Nah, maksud samarat itu kadang-kadang kita sudah bekerja, berusaha, tetapi hasilnya tidak memuaskan. Ada orang anaknya dikuliahkannya, pas sudah mau wisuda, qadarullah wa masak, terjadi kecelakaan, meninggal dunia. Belum dapat apa-apa gitu. Belum menikmati kerajuan wisuda alun lah. Ada orang pinjam uang sekian ratus juta, buka usaha pertanian. Ya, tapi apa? Di saat akan panen terjadi bencana alam. Itu namanya samarat. Buka usaha toko, pinjam uang, terjadi bencana kebakaran. Nah, itu yang disebut dengan samarat namanya. Kata Allah, wabasyiris sabirin, beri kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Kalau sabar, ya, ada ujian ketakutan, ada kekurangan harta, ada kekurangan jiwa, dan tidak panen hasil usaha kita, wabasyiris sabirin. Sabar. Ya. Lalu ada pertanyaan, sabar itu sampai kapan Ustaz? Ada pertanyaan itu. Sampai bila sabar? Kata ulama, sabar itu sampai kita keluar dari masalah itu. Itu. Sebelum kita keluar, sebelum selesai, tetap sabar terus itu. Ya, jadi batasnya itu setelah kita dikeluarkan oleh Allah
dari kesulitan itu. Ambo lah habis sabar ambo itu kalau itu habis sabar ya. Anda bisa sabar lah. Kalau enggak lah habis sabar itu nanti setan yang masuk lah. Ayo itu kata setan. Itu. Ibu. Inyok ketek baru kan itu. Patang baru lah ya. Wala tuh betul-betulnya. Itulah satu setan itu, satu iblis. Ya, itu menggoda-goda awak. Ya itu, sabar terus. Justru iblis itu, setan itu sabar. Setan itu sabar Pak Haji itu. Karena dari riwayat itu, Bani Israel 70 tahun beribadah. Ya, kemudian setelah 70 tahun beribadah, dia keluar dari mihrabnya. Apa katanya? Saya ingin melihat setan, kata, melihat iblis. Merasa 70 tahun udah banyak amal kan? Lah bersih diri, keluar iblis itu, entah dari mana keluar iblis. Ya aku iblis, aku setan katanya. Apa kata iblis? Sedikit aja kata-kata. 70 tahun saya menggodamu, tidak bisa engkau bergeming gitu. Tapi seandainya kamu hidup 70 tahun lagi, ya aku akan tetap menggoda. Udah tuh iblis baik. Terpikirinnya, berarti aku bisa hidup 70 tahun lah ya. Berniat berbuat maksiat, dilakukan maksiat tadi, dan habis berbuat maksiat dosa, meninggal dunia. Barang kesabaran iblis enggak, 70 tahun dia tetap menggoda. Dia sampai kalah lo aja iblis, sampai kalah lo setan. Iblis masuk neraka. Awak kalau sabar masuk surga. Iblis sabar masuk neraka. Kan? Awak sabar masuk surga. Ya. Jadi bahwa kesabaran itu tidak ada batasnya. Selesai satu masalah, datang masalah baru. Sabar lagi, Pak. Ya. Iko selesai, iko dulu masalah itu. Perlu sabar. Makanya Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanusbiru wasobiru. Wahai orang beriman, kata Allah. Orang beriman yang dipanggil. Berarti orang beriman itu apa? Bisa kesabarannya berkurang. Wahai orang beriman, sabarlah dan tingkatkan terus kesabaran itu. Tambah terus kesabaran itu. Ya. Jadi tidak cukupnya sabar aja. Terus, sabar terus. Beda tuh. Isbiru dengan wasobiru itu beda tuh dalam bahasa Arab. Nah, itu hebatnya bahasa Arab itu. Jadi udah sabar, naikkan terus level sabar itu Pak Haji. Sabar terus. Nah, jadi Bapak dan Ibu begitu ya hakikat dari kesabaran nanti, menahan diri. Kalau orang dalam kehidupan masyarakat ini bisa dia sabar menahan diri, insya Allah tidak akan terjadi perkelahian, tidak akan terjadi permusuhan, tidak akan terjadi perbuatan-perbuatan maksiat, dosa. Kenapa terjadi? Karena tidak sabar. Lihat keluarga tetangga sebelah dari tingkir lo rumahnya, beli loto cek. Saya lihat aja waktu hari kan itu kan. Pak aku, tak menjadi semua. Rumah lah bertingkat, ya piti beli pet, ya kan, kemudian foto mangkile. Nah awak apa? Akhirnya apa? Muncul ya keinginan tadi. Ini berampek. Muncul keinginan, tapi apa? Kemampuan tidak mencukupi. Akhirnya disitulah makanya orang banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang salah, dosa, kadang-kadang korupsi, kadang-kadang yang lain-lain. Gitu. Tidak sabar, ya Pak. Sakit wak diberi dia Allah sakit, siapa hendak sakit, hendak pasti ada. Perlu sabar. Di samping kita berobat.
Ada di umat dulu, kata Nabi, tidak sabar, diberi oleh Allah sakit, lalu dia akhirnya berobat kepada tempat yang salah, ya, berobat dengan cara-cara syirik. Lalu apa? Sembuh, Pak Haji. Sembuh penyakitnya. Rupanya apa? Rupanya seandainya dia tidak berobat ke yang salah tadi, memang hari itu Allah SWT akan menyembuhkannya. Memang saat itu Allah sudah menentukan dia akan sembuh, tapi karena nggak sabar, akhirnya berobat dengan cara-cara yang salah itu. Nah, berarti apa? Melakukan perbuatan syirik. Syirik itu dosa sebesar. Syirik dosa besar. Kalau mati dalam keadaan syirik, masuk neraka. Nah, jadi apapun Bapak dan Ibu, memang kita perlu kesabaran. Nah, oleh ulama, sabar itu dibagi kepada beberapa macam. Pertama, sabar dalam ketaatan kepada Allah. Ini ulama besar Imam Al-Ghazali yang membagi. Pertama, sabar dalam mentaati Allah. Itu tadi pengertian sabar di awal yang kita sampai tadi. Sabar itu adalah menahan diri untuk mentaati perintah Allah dan menahan diri untuk tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran atas larangan Allah. Nah, maka oleh ulama Imam Al-Ghazali, itu tokoh sufi, tokoh tasawuf, katanya sabar itu pertama sabar dalam ketaatan kepada Allah. Kenapa harus sabar dalam ketaatan? Karena melaksanakan perintah Allah ini berat rayunya, Bu ya. Musaji, so gini kok itu pasti banyak tuh godaannya tadi. Hari rintik-rintik, rinai-rinai, kan dingin. Kadang-kadang acara TV rancak belum, banyak godaannya. Atau awak habis keluar kota, panik-panik. Tapi apa? Ada wirid, ada sholat berjemaah ke masjid, kita pergi. Nah, butuh kesabaran. Sabar kita. Nah, apa sabar tadi? Kita tahan, ya bisikan tadi, lalu kita berangkat juga ke masjid. Kan sudah kita sampaikan beberapa bulan lalu, bahwa ketika kita keluar dari rumah kita itu setan, iblis itu sudah berdiri itu di depan pintu kita, membisik-bisikkan kepada kita, "Nggak usahlah Bu ke masjid," gitu. "Hari gak dingin-dingin tangguang," gitu. Atau kata setan itu, "Ibu kanlah jemaah tetap di masjid itu. Sesekali tidak ada pengajian itu. Lapan, wah, lapanya, enggak. Akhirnya kita Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah, kita berangkat. Jadi itu makanya Bu, kita dari rumah baca doa, sampai di masjid baca doa juga kan. Keluar nanti di masjid baca doa juga. Apa doa keluar masjid? Ya. Tapi ada satu lagi doa keluar masjid mungkin yang jarang kita kaji, jarang kita sebut, kita baca. Doanya diajarkan oleh Nabi. Kata Nabi, sesungguhnya apabila kita seseorang hamba baru keluar dari masjid, itu iblis itu dia akan menyerbu, mengerumuni orang-orang yang keluar dari masjid itu gitu. Dalam hadis itu banyak. Maka kata Nabi, bacalah doa ini, kata Nabi. Doanya, Allahumma inni a'udzubika min iblis wa junudihi. Wa junudihi. Ya. Allahumma inni a'udzubika min iblis wa junudihi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari iblis dan bala tentaranya. Ada dibaca doa itu selama ini Bapak Ibu? Kenapa enggak?
Itu kata Pak Datuk tadi kan, belajar. Nah itu belajar kan, mana belajar. Allahumma inni a'udzubika min iblis wa junudihi. Nah itu ya, wa junudihi. Lafal kan, ulang. Allahumma inni a'udzubika min iblis wa junudihi. Lafal kan? Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari iblis, dan tentaranya. Kok Pak Ji keluar dari masjid itu karena mana kaji kok? Apa tuh baca itu? Kenapa begitu, Boy? Kita baru dari masjid, mendengarkan ceramah 42 menit insya Allah, sholat, tapi kok diajarkan juga oleh Nabi doa seperti itu. Karena iblis tidak suka iblis ini kita jadi orang taat. Nanti kalau tidak kita baca doa tadi, macam-macam pengaruh apa kok? Kok malam? Kok tidak lah mungkin itu, tidak malam. Tapi kalau sudah sembahyang subuh, macam-macam itu dibayangkan oleh iblis. Pak ke situ, baiklah ke situ sebentar, ngecek motor-motornya sebentar. Akhirnya bergunjing gitu. Atau kita bekerja ke kantor, ke sawah, ke ladang, ke pasar dengan aktivitas kita. Kalau kita baca doa itu apa? Insya Allah kegiatan kita akan terpelihara dari godaan iblis tadi. Ulang ya. Allahumma inni a'udzubika min iblis wa junudihi. Wa junudihi. Dihi wa junudihi. Ya. Nah, Allahumma inni a'udzubika min iblis wa junudihi. Ya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Imam Tirmizi itu yang meriwayatkan itu. Jadi tanpa kita sadari, Bu, Pak, nanti keluar kita dari masjid ini sudah Isya itu, keluar, langsung iblis itu berkerumun menggoda kita. Dengan itulah kita jaga diri kita kan. Agar apa? Agar menjelang subuh besok kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi pertama, sabar dalam ketaatan. Ya. Sebenarnya Bapak dan Ibu, yang gadang biayanya masuk sarugo daripada masuk neraka. Betul? Tuh. Sarugo enggak Ibu ya? Paling yang mahal kalau pergi haji umrah. Kan mahal itu. Tapi yang lainnya enggak pakai biaya. Tapi kalau orang berbuat dosa itu kadang biaya itu, Bu, itu. Dan biaya itu harus iko dulu, sewa ini dulu, sewa orang dulu, kan itu banyak biaya. Tapi apa, Pak? Itu kata orang tua dulu, sarugo bapaga duri, narako bapaga pinyaram. Itu memang watak manusia itu suka kepada yang dilarang itu. Tapi Bapak Ibu, kita diberi oleh Allah dua potensi. Satu saat, satu ketika manusia ini suka kepada kebaikan, tapi manusia juga suka kepada keburukan. Mana yang akan kita tumbuhkan? Makanya tidak susah sebenarnya menghelo orang kepada kebaikan
dan tidak susah pula membawa orang kepada kejahatan itu. Tidak susah bu. Orang kalau umpamanya ingin orang tu joget-joget, enggak, menari gampang tuh. Yang tua pun bisa menari itu. Ya, bisa kan itu? Carilah di YouTube itu banyak enggak tertentu. Yang penting Pak, yang penting kalau dibangkitkan, dibangkitkan potensi yang baik tadi, orang kan bisa baik. Kalau dibangkitkan pula potensi yang buruk tadi, orang bisa jadi buruk itu. Itulah makanya ada amar ma'ruf nahi munkar. Itu makanya kalau yang buruk itu harus diredam secepatnya. Kurang elok-elok, cobalah kalau bergaul dengan orang tidak elok, hilang elok itu. Tapi sebaliknya, orang yang tidak elok berbaur dengan orang yang elok, maka buruknya itu bisa menjadi elok. Nah, kan itu kata Allah, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi sabar pertama kata Imam Al-Ghazali dalam ketaatan. Salat butuh kesabaran. Kalau tidak sabar kita ya mungkin mau cepat-cepat saja. Nah, kadang-kadang imam bacaannya panjang, nah, kita harus sabar, ikutin saja. Nah, itu patuh sami'na wa ata'na ke imam tadi. Kan imam membawa kita kepada yang baik. Kok panjang bacaan imam tadi? Alhamdulillah. Kenapa? Karena satu huruf yang kita baca, kita dengar dalam sholat itu pahalanya itu 75 daripada membaca Al-Quran di luar sholat. Makanya membaca Al-Quran yang paling bagus itu adalah dalam sholat. Nah, syukur Bu. Kalau pendek-pendek Alif Lam Mim Allahu Akbar kata-kata. Pendek kan itu. Tapi dapat coba 30. Alif satu huruf 10, lam satu huruf 10, mim tapi terlalu singkat, rugi kan? Walau jauh-jauh dari rumah. Tinggalkan kerajaan macam. Apalagi kalau sholat hari Jumat ya. Jumat pagi. Di situ ada baca ayat sajadah. Alhamdulillah. Berapa panjang ayat enggak? Berapa jumlah huruf itu? Jadi butuh ketaatan itu perlu kesabaran. Yang kedua kata Imam Ghazali, sabar menghadapi ujian dan cobaan. Sabar menghadapi kesulitan hidup. Sabar dalam menghadapi masalah-masalah hidup. Perlu kesabaran. Kenapa? Karena itu pasti datang. Allah Subhanahu wa taala mendatangkan ujian itu beragam, bermacam-macam cara Allah. Kalau ini orangnya, ini bentuk ujiannya. Tapi apa? Yang diperlukan adalah kesabaran. Gimana sabarnya? Tidak mengeluh Ibu ya. Mengeluh. Kurang piti, alhamdulillah. Kurang bare, alhamdulillah. Yo. Enggak, di Bali itu benar. Kurang apa lagi? Pokoknya kurang-kurang itulah namanya itu. Ya, sabar kita, sabar kurang. Jangan mengeluh. Onde bako. Kalau lah onde, awak tidak menggali onde sudah itu. Ya, alhamdulillah itu. Berarti dagi pahala Pak Ji. Dagi pahala. Ada ibu-ibu nyopai ke kandang ayam. Dicari di sako itu ada talua. Setelah diambil talua tadi, ayam tadi, rupanya katanya ketek mana mata talua. Padahal itu ada darahnya di talua tadi.
Berarti bang, kon main sakitnya ayam itu mengaluan ya talu tadi sampai berdarah. Dek ibu tadi baca ceknya berarti itu. Ketik kan mata lu kan. Kan ada. Ya. Kalau gadang seketik le operasi ayam itu. Itu kamu apa itu? Baik ke para. Pisang lah tuwo itu. Pisang gadang itu. Lah tuwo. Ditabang pisang itu. Ya, dijujuang lah. Di kepala gitu kan, dia pandai ibu menjujuang apa pisang itu. Nah, pakai singuluang dah. Kemudian tiba di jalan, bisa nih kak kadang bisa mah, anak kadang loh. Itu. Keteknya, itu berarti apa teman? Mencacil, mengeluh teman. Mengeluh. Nabi apa bu yang mati digergaji? Yahya, Zakaria. Ya. Ayah daripada Nabi Yahya. Matinya kan masuk ke dalam batang kayu, kemudian digergaji, disinso. Gitu. Ketika gergaji itu sampai ya di kulit Nabi Zakaria dalam kisah itu kata istilahnya apa namanya itu mengeluh itu. Aduh. Ditegur oleh Allah itu. Tegur oleh Allah. Awak lah biar pada itu enggak kan. Begitu saya enggak boleh. Sabar gitu. Makanya kan kalau kita belajar kepada orang-orang dulu, para nabi-nabi dulu, tingkat kesabaran, maka kita akan menjadi orang-orang yang sabar. Sakit kita obati, ya. Sakit wak diobati. Ndak sanang disiko, pai ke dokter lain. Kadang-kadang obat itu dakek dari awak. Tapi di Allah Pak disuruh kita dulu berputar-putar Bapak. Ya Bu? Ikhtiar namanya itu. Suruh oleh Allah kita putar-putar dulu. Ada yang sampai ke Malaka, ada yang sampai ke Jakarta berobat. Tahu-tahunya obat itu di Padang Panjang itu. Itulah perlunya usaha dan kesabaran. Sakit diobati. Kuludain dawaun. Setiap penyakit ada obatnya. Illal maut, kecuali mati. Sabar. Sakit kepala, sabar. Sakit gigi, sabar. Berobat kita. Dan sakit itu menghapus dosa. Makanya ada ulama-ulama dulu, orang-orang soleh dulu, tapi bukan untuk ditiru gitu. Tapi itulah kalau udah sampai kepada puncak, namanya puncak makrifah namanya kepada Allah. Ada orang dulu itu sakit, disuruh berobat, dia tidak berobat Pak. Tapi bukan untuk kita tiru, karena kita belum sampai kepada makom itu. Berobat kita, karena berobat itu syariah. Itulah perintah dari Allah. Suruh berobat, kenapa dia berobat itu? Kenapa? Nah katanya kalau berobat saya ya kurang pahala katanya. Jangan ditiru Bu. Ya, tidak dianjurkan untuk menirunya itu. Kenapa? Mengurangi pahala katanya. Karena tertusuk duri saja kita itu menghapus dosa. Nah, jadi itu yang kedua. Yang ketiga, sabar dalam menggunakan nikmat Allah. Lu sabar. Banyak bana bergelimang bana kita dengan harta, tapi apa? Harus perlu kesabaran dalam menggunakannya. Makanya Pak Bu, dalam Islam ini kan ada 5 hukum dah.
Pertama wajib, yang kedua sunat, yang ketiga makruh, yang keempat haram, yang kelima mubah. Mungkin yang jarang kita bahas, ibu-ibu, yang jarang kita bahas, yang kelima ini mubah. Atau mubah boleh. Tapi setelah saya baca-baca buku-buku tasawuf, saya baca penjelasan ulama, ternyata mubah itu, Pak Bu, kalau mubah itu kita pakai, kita gunakan, tujuannya adalah untuk ibadah, kebaikan, maka dapat pahala. Kalau yang mubah itu kita gunakan untuk tujuan yang tidak baik, berdosa kita. Kalau yang mubah itu tujuan adalah untuk kesenangan, tidak tujuan yang buruk, maka berkurang kenikmatan di surga. Contohnya, penutup contoh. Ada istilah healing ya, healing, traveling ya, jogging gitu. Nah, healing jalan-jalan itu boleh enggak hukumnya, Bu? Boleh. Al aslu fil asya al ibah.